Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita lanjut ke aktivitas kita masing-masing, kita akan awali dengan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan kami mau melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu, kami mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini, dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk hidup diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh karena itu, urapi kami semua agar kami memiliki telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa sembahyang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya dapat tema, judul pada pagi hari ini adalah saling menasehati. Ya, itu sangat terpakai sekali dalam hubungan kita apapun dengan keluarga, suami istri, rekan-rekan yang lain di dunia marketplace maupun dalam pelayanan di keluarga besar GPD Tiberias Bogor. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat 14. Tuliskan begini. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Puji Tuhan. Ya, memang bahasanya menasehati ya. Tetapi jadi tanda tanyanya adalah bagaimana kita bisa bersikap, berkata baik, dan bijak menasehati sesama tubuh Kristus agar terus bertumbuh dan terus berbuah. Karena kita semua umat-umat Tuhan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sehingga seperti Paulus katakan di Roma tadi, bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan. Dan kebaikan itu harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan penuh juga dengan segala pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan umum atau pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil itu. Dan itulah yang membuat kita menjadi sanggup untuk saling menasehati satu dengan lainnya. Sekarang bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar dan mengerti cara menasehati. Belajar, memang harus belajar, saya juga belajar. Dan mengerti cara menasehati yang baik seperti apa. Terus kita juga harus mengerti dan memahami bagaimana kita berkomunikasi dalam hal menasehati. Ada yang ngomong, ada yang dengar. Dan bagaimana caranya? Kita belajar dari prinsip-prinsip komunikasi yang ada di dalam Alkitab saja ya. Karena prinsip komunikasi, ilmu komunikasi itu sangat banyak dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mendapatkannya dengan mudah di mana-mana maupun di internet. Tetapi kali ini kita akan belajar dari Alkitab, prinsip-prinsipnya seperti apa. Saya angkat satu ayat dari Efesus pasal 4 ayat 29. Tuliskan begini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Luar biasa ya. Jangan ada perkataan kotor, tapi pakai perkataan yang baik untuk membangun, untuk menasehati, supaya mereka yang mendengarnya juga beroleh kasih karunia lewat nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Kata kotor di dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani ditulis sapros. Sapros yang memiliki arti tidak berguna
worthless, tidak berharga, atau tidak perlu. Sekali lagi, dalam bahasa Yunaninya dituliskan sapros untuk kata kotor ini. Tidak berguna, worthless, tidak berharga, atau tidak perlu. Makanya dalam menasehati satu dengan yang lain atau saling menasehati, kita nggak perlu menggunakan kata-kata kotor secara hurufiahnya. Ya, juga bahasa lainnya nggak perlu ada kata-kata yang nggak perlu keluar dari mulut kita. Mungkin itu akan melukai orang lain. Mungkin tanpa sadar itu akan melukai perasaan orang-orang yang kita nasihati karena kata-kata dari mulut kita tidak bijaksana. Tidak bijaksananya bagaimana? Tidak berguna, tidak berharga, dan tidak perlu. Ini harus kita sadari sebagai sesama tubuh Kristus untuk saling membangun satu dengan yang lain lewat saling menasehati ini. Contoh penggunaan katanya seperti begini. Penggunaan kata blok kan nggak pantas kalau misalkan antara orang tua kepada anak juga, pada rekan sesama pelayanan pakai kata-kata yang seperti itu, kata-kata kasar seperti itu. Kalau menegur juga, menegur usahakan jangan sampai berkata-kata yang kasar. Tegur keras silahkan tegur keras, tetapi jangan menggunakan kata-kata kasar. Terus ada lagi yang bilang, ini perkataan yang saya pikir juga worthless, nggak perlu, nggak berguna, nggak berharga. Ketika ketemu dengan orang-orang yang baru datang ke gereja setelah lama menghilang, bukan bilang, oh nice to meet you, melainkan tumben. Wah jangan ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang berguna, yang berharga, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waduh, berat pastor begitu gimana ya? Karakter saya seperti begini, suka ceplas-ceplos. Makanya sekarang kita mesti jaga dalam hal kita berkomunikasi, terlebih dalam hal menasehati. Jaga baik-baik, jaga baik-baik. Kita nggak tahu perasaan orang lain. Mungkin tanpa sengaja. Bukan maksudnya saudara atau saya menasehati dengan perkataan sesuatu yang mungkin pendengarnya merasa, oh kok begitu ya? Nah, kita mesti bijak-bijak dalam menasehati lewat kata-kata kita. Caranya gimana, Pastor? Nggak gampang, benar begini nih. Saya kasih satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Tuliskan begini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah inilah. Setiap pagi, setiap bangun pagi berdoa seperti itu. Tuhan, jaga mulut saya supaya saya nggak salah ngomong pada istri atau kepada suami atau kepada anak-anak, kepada teman-teman, kepada sesama pelayan Tuhan. Berdoalah seperti itu. Karena mulut, lidah itu tidak bertulang Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya dalam hal menasehati, kita harus hati-hati juga untuk berkata-kata. Karena kita punya tujuan, yang dinasehati akan terbangun imannya, memperbaiki karakternya, bahkan memperoleh kasih karunia. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua ya. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami belajar bagaimana kami harus menasehati yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Berjagalah pada pintu mulut kami. Berjagalah pada bibir lidah kami supaya kami tidak salah dalam menasehati maupun dalam berkata-kata. Dan kami hidup dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan. Kami mau masuk hari ini dengan segala aktivitas kami dan kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai sepanjang hari ini dalam kehidupan kami yang membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur
Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.